lilladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Bagian yang tadi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hidup kami tambahan kebaikan ya Allah, mati kami penutup dari segala dosa dan keburukan. Itulah doa Nabi SAW. Amin ya rabbal Alamin. Dengan Allah Ta'ala, bersyukur kita pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Masyhur di para kalangan ulama bahwa hari ini adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Kemarin kami khataman kitab Basyirah wa Nazir, Basyir apa? Maulidul Basyir wa Nazir. Kitab tentang lahirnya Nabi, tentang sirah Nabi ini banyak. Tapi semalam saya baca kitab ini luar biasa. Al-Basyir wa Nazir, kitab tentang siapa sosok Nabi itu sebagai pembawa berita gembira dan siapa sosok Nabi itu yang memberikan contoh tauladan agar kita semua dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ibu dan yang dimuliakan Allah, hari ini hari spesial bagi saya, bagi kita semua, karena 12 Rabiul Awal bertepatan hari Senin itu hanya bisa terjadi 80 tahun sekali. Jadi 12 Rabiul Awal yang sama seperti lahirnya Nabi SAW terjadinya hanya 80 tahun sekali. Nah, hari ini kita sebenarnya pada hari yang spesial. Hari dilahirkannya Nabi, hari Senin, hari kita ngaji. Mudah-mudahan kita pun dapat kebaikan sebab hari ini Allah berikan kebaikan. Amin. Baik, hari ini kita selanjutnya selawat dan salam pada Nabi SAW, mengucap Allahumma shalli ala Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pertama dari saya ditelepon oleh Ustazah. Ustaz, tolong datang cepat. Kakak sedang bawa anak bujang berobat apa ini sakit. Saya bilang selama liburan, nak libur dong. Anak bujang sakit. Tapi dia akan nyusul. Boleh bantu di awal untuk tafsir Qurannya. Kemudian nanti baru kita kajian. Kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau dia tak datang, ya la haula wala quwwata illa billah. Ibu yang dimuliakan Allah, karena berkaitan dengan Maulid, saya mau ajak ibu. Tasnya lanjut atau gimana biasanya? Ayatnya pilihan terserah. Ayat-ayatnya ada berurutan. Oh, berurutan. Sekarang sudah surat apa? Surat Yunus. Surat Yunus. Supaya saya tidak merusak program Ustazah, saya mau bawa ibu sendiri surat yang berkaitan dengan diutusnya Nabi SAW. Kita 2 ayat aja. Dua ayat baca saya nak. Gini juga pernah juara MTQ di KRT. Di KRT juara, nanti kan SMA juara. Kalau SMA saya ada SMA. Mana itu? Ibu pelajar dulu Itu ibu tuh kenalkan. Pada surah At-Taubah ayat 2 ayat terakhir. At-Taubah. Surat At-Taubah 2 ayat terakhir 128 dan 129. Dekat Al-Kahfi. Saya berharap ibu semua Sebelum Yunus itu At-Taubah. Iya, sudah. Tapi ini ayat jadi amalan zikir pagi dan petang. 2 ayat terakhir. At-Taubah 2 ayat terakhir. Oh ya. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Apa 200 berapa? Apa 300? 207. 207. Hafal deh. Sebelum kita Akum rasulum min bagi kita tajwid ini ilmu belajar. Hah? 207. Tajwid itu ilmu belajar Quran. Kalau tahsin Ja'akum rasulum belajar memperbaiki bacaan Quran. Jadi kalau tajwid sudah otomatis tahsin. Kalau tahsin Ayat yang mana? Lakot kana lakum Iya. ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus untuk kita umat akhir zaman tentang keberadaan siapa itu Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita momen Maulid Nabi
ayatnya tentang Sungguh siapa telah sosok datang Nabi kepadamu itu. seorang rasul dari kaummu sendiri. Dalam Al-Quran banyak. Rasulullah Terasa oleh SAW pemberitaannya yang spesial. dia sangat Yang menunjukkan pertama, keimanan. khairul khalqillah. Dia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah pernah ciptakan. Tidak ada manusia yang makhluk yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad. Sempurnanya Nabi Muhammad itu digambarkan dalam syair Hasan bin Sabit. Apa-apa nanti ini sambil jalan kita boleh ya. Tapi saya mau jelaskan tentang sempurnanya Nabi yang diutus. Satu hari seorang datang kepada Hasan bin Sabit. Ibu kenal tak Hasan bin Sabit? Enggak. Tak kenal. Dia bukan kenalan. Ya. Hasan bin Sabit ini sahabat Nabi, orang Ansor, orang Madinah. Dia lebih senior usianya daripada Nabi sekitar 10 tahunan. Jadi setelah Nabi meninggal dunia, orang-orang baru lahir. Orang-orang baru itu generasi baru yang tak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan beliau. Beliau ini sosok penyair. Jadi dia bisa menulis syair dengan syair-syair yang indah. Lalu bertanyalah orang kepada beliau, anak-anak muda umur 20 tahun setelah Nabi wafat, apa kata mereka? Wahai Tuan Hasan bin Sabit, engkau ini kan penyair, tolong bikinkan syair yang isi syair itu tentang sosok Nabi, yang bisa menggambarkan seluruh isi Al-Quran, menggambarkan tentang sosok yang pernah kau temui dia. Kamu kan pernah bersama dia, sekarang dia tak ada, kami tak tahu, tapi dia adalah tauladan, dia makhluk yang sempurna. Tolong gambarkan dalam satu bait syair. Jadi syair ini kalau di dalam kitab Qasidah Burdah dibaca. Ada yang baca Qasidah Burdah? Ada ya. Berarti ibu hafal loh. Insyaallah. Insyaallah. Syairnya, ya Rasulullah, Salam. wahai Rasul. Apa kata Hasan bin Sabit? Wa ahsin minka lam turfata ain. Orang yang paling sempurna belum pernah terlihat oleh mataku. Wa ajmal minka lam talid nisa. Orang yang paling ganteng belum pernah ada seorang ibu yang melahirkannya. Wa khuliqta mubarak min kulli aib. Engkau diciptakan sedikit pun tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seolah-olah engkau itu diciptakan seperti keinginanmu sendiri. Paham tak tuh? Orang paling hebat, yang paling sempurna belum pernah dilihat oleh mata. Orang paling ganteng belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Engkau diciptakan sedikit pun tidak ada kurangnya. Seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan request, permintaannya. Ya Allah, bikin saya kayak ini ya. Apa kata orang-orang para tabi'in? Subhanallah, Maha suci Allah yang telah mengutus Nabi SAW. Arsala Rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus Nabi yang memberi petunjuk di atas jalan yang hak, tak peduli apa kepada apapun yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Ini sosok yang secara fisik sempurnanya tidak ada menyamai. Di dalam kitab Basyir wa Nazir, Nabi SAW ketika lahir, kata Ibunda Aminah, diriwayatkan dari Ibunda Ashfa, emaknya Abdurrahman bin Auf. Ketika dia lahir, perutku diliputi cahaya. Dan cahaya itu memancar dari perut Ibunda Aminah sampai negeri Syam, terbuka. Jadi dari kota Mekah itu cahaya itu langsung nampak di negeri Syam. Berapa jaraknya Mekah ke Syam? Sampun Jordan, Baghdad, Irak ya, Jordan, Irak, Palestina, Suriah, termasuk juga sedikit bagian dari Palestina, Irak, Iran, Jordan. Maroko. Ya, 4 negara itu. Mesir sedikit. Yaman sedikit. Jadi 5 negara. Yaman, Jordan, Irak, Palestina,
Kemudian dari Makkah bisa ternampak dari perutku, ini hadis sahih dari Abdullah bin Auf. Dari perut Ibunda Aminah terpancarlah cahaya, yang cahaya itu tampak terang langsung sampai ke negeri Syam. Kayak mana? Kata Ibunda Aminah, keluarlah dari rahimku sesosok bayi yang ketika dia lahir langsung sujud. Kalau bayi biasa terlentang, hanya dia langsung sujud. Kata Umar dan Suwaibah pembantunya Abu Lahab, ketika itu diliputi cahaya sehingga tak nampak sedikit pun ada bayi yang lain. Jadi cahaya terang, saking terangnya tak nampak. Dan tidak ada nampak berkas darah yang keluar dari rahim Ibunda Aminah. Tiba-tiba diangkatlah oleh Suwaibah. Ternyata si bayi Muhammad SAW sudah pusarnya sudah dipotong. Dia sudah dalam keadaan berhitam. Ketika dia merengek, kenapa dia merengek kan? Merengek, tiba-tiba terdengarlah suara Barakallahu lak. Semoga engkau diberkahi Allah. Itulah yang kita Muhammad. Ini disebut dalam hadis Abdurrahman bin Auf dari umumnya maknya siapa namanya? Dari umur rumah yang Bakar, kemudian Suwaibah, bidannya waktu Nabi lahir. Suwaibah. Pertanyaan dia kita lupa yang nyusu ke Rasulullah, kita lupa jadi dia diangkat. Yang menyelamatkan dunia dan akhirat, sebab Allah mendatangkan kasih sayang yang di muka bumi ini bergantung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ayat yang paling kita sering dengarkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad di antara seluruh utusan yang sayangnya Allah, yang rahmat Allah itu bergantung hanya kepada Dia. Rahmat itu apa? Rahmat itu kan sayang. Kasih sayang Allah. Kita semuanya disayangi Allah karena Allah sayang dimasukkan ke dalam surga. Seorang sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga karena sholatku? Apakah aku masuk surga karena ibadahku? Kata Nabi tidak. Lalu kata Nabi, apakah kau juga masuk surga karena ibadahmu? Tidak. Karena rahmat. Jadi kita semuanya masuk surga karena rahmatnya. Rahmat Allah Ta'ala itu di mana? Kan itu kita bertanya. Rahmat Allah itu ada pada Nabi Muhammad. Karena ayatnya jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali sebab rahmat bagi sekalian alam. Kita ini bisa masuk surga karena rahmat Allah. Kita ini masuk surganya karena Rasulullah. Dalam bahasa Syekh Abu Bakar Az-Zazili, Allah tak akan masukkan surga dan Allah tak akan buat surga kalau bukan karena Allah mengutus Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka itu adalah satu sifat di antara sifat-sifat mulia Nabi. Allah tuliskan, Allah kitabkan, Allah firmankan di dalam surat Taubah tentang spesialnya Nabi. Pada surah At-Taubah ayat 2 ayat terakhir. Siapa Nabi yang diputus itu? Kalau yang selama ini tahu kan dia rahmat, dia tauladan. Tentang sifatnya dia, keinginannya dengan kita, keberadaan dia di antara seluruh alam semesta, ini yang Allah sebut pada surah At-Taubah ayat 127, 128, 128 dan 129. Di dalam zikir pagi dan petang, mestinya ini kita masukkan dalam zikir kita. Sebelum kita membaca sholawat, kita masukkan zikir ini untuk menghormatkan kita kepada Nabi. Atau dalam ibu-ibu yang sering baca surat, baca kitab al-Janji kan, hanya dibaca. Coba bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hebat dulu semua tahu saya. Udah dapat sana. Tahu? Aduh sudah. Ini ada kakak saya lupa ya sih. Tak nampak. Udah dapat sana tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang baca bismillah itu bi. Dia memang harus terbukakan dulu tuh. Bi. Ada baca bi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca, ada baca hirah. Ada baca hirah. Dia bukan roh. Dia bismillahirrahmanirrahim. Ya, at-taubah itu di Surat awal perang. ayatnya tidak baca bismillah. Surat perang. Di awal ayat. Kenapa? Surat perang. Surat perang. Pendapat pertama bahwa dia bercerita tentang orang munafik. Ini pertama. Jadi Allah tidak turunkan dia dengan bismillah kecuali ta'awuz. Di mana ayat ta'awuz? Wa idza fa'iza quri'al Qur'an fasta'iz billah. Apabila kalian baca Quran maka awali dengan Bismillah. ta'awuz. Auzubillah. Ini pendapat pertama. Iya, Ustaz. Saya cenderung pakai pendapat kedua. Pendapat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa itu? Surat At-Taubah, surat yang tidak berdiri sendiri, dia berturun bersamaan dengan surat Al-Anfal. Jadi surat At-Taubah itu sambungan dari surat Al-Anfal. Jadi bismillahnya di Al-Anfal. Dan para mujahid, khusus orang-orang yang menjadi pejuang di Palestina misalnya, tentara-tentara Izzuddin Al-Qassam, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu wajib hafal. Jadi syarat jadi tentara. Kalau di Indonesia syarat jadi tentara tak ada yang hafal Quran. Jadi kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, surat At-Taubah dia tidak bersama dengan bismillah karena dia sambungan dari surat Al-Anfal. Tapi kalau kita membaca di tengah ayat, karena kita mohon perlindungan kepada Allah, lalu kita membaca ayat-ayat yang tidak di dalamnya ada tentang kemunafikan, bahkan ayat-ayat yang tentang kemuliaan, maka bismillah pun satu dari ayat Quran pada suratul Fatihah. Jika kita mulai bismillah ya tidak ada masalah. Tidak dilarang baca bismillah. Kalau tak baca, ambil dalil yang pertama. Kalau baca, ambil dalil yang kedua. Saya kalau tak dapat pahala ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ada dengung stereo. Laqad ja'nya berapa alif? Lima. Tiga alif, 6 harakat. Ada alif, ada harakat. Alif itu satu alif, ya kan? Kalau satu alif berarti 3 harakat. Satu alif tegak ini, 3 harakat. Harakat itu bahasa Arab, bahasa kitanya harakat yang gerakan. Tuk, tuk, tuk. Jadi kalau dia 3 alif, satu alif, Bismillah, lah Allah itu kan Bismillah, 3 alif, 3 harakat. 1, 2, 3. Kalau ini 3 alif, 6 harakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti laqad ja'akum rasulun. Rasulnya kan 3 harakat. 3 ketukan. Tuk, tuk, tuk. Baru min nun mati ketemu alif. Nun ketemu alif. Jadi dia tidak izhar. Alif, ha, ra, ain izhar. Jelas. Tapi alif bertemu nun ketemu fa. Nun ketemu fa. Ikhfa. Jadi nun mati berapa ketukan dengan yuk? 2 ketukan. Minimal. 2 ketukan. 3 ketukan boleh, tapi tak boleh lebih dari 6 ketukan. Nanti berdengung pula. Tidur. Bunyi tawon. Bunyi kumbang sudah. Rusak kayu. Dan banyak orang mendengungkan dia pakai suara itu, ya, suara itu. Jadi kalau dapat tutup hidungnya,
semua dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayak orang eok kata kami yang orang ini. Sengau. Itu jadi semua hurufnya huruf awal. Padahal ada yang disengau seperti ain, sengau, seperti ya beberapa huruf yang sengau. Ini bukan huruf sengau, nun fa, tapi dia didengarkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 1, 2, 3. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun 'alaihi ma anittum. azizun 'alaihi ma anittum Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Langsung satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ustaz. Belum lagi baca udah batuk. Sesango belum baca udah batuk. Coba ya. Belum nyoba aja udah. Potong-potong aja. Ya kayak tadi aja. Boleh lah, dia boleh dipotongkan sesuai maknanya. Boleh bunda. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum sampai Masya Allah, mantap. Dikasih sudah 8. Gimana ya masih banyak Coba barunya ya, nanti. sebelah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Boleh saya perbaiki dulu? Boleh? Ikuti saya. Laqad ja'akum Laqad Laqad ja'akum rasulun min anfusikum rasulun min anfusikum Azizun alaihi azizun 'alaihi ma anittum. azizun 'alaihi ma anittum. Jadi ininya pendek aja. 'Alaihi ma anittum. Azizun 'alaihi ma anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Rahur rahim. Raufur rahim. Kan ada tanwin setelah nun, tapi dia ketemu orang bertasydid.